Kita bertemu lagi di YouTube, di udara, dengan saudara-saudara, Bapak, Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus, umat Tuhan, gereja Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan pelajari hari ini, yaitu tentang cara berdoa menurut Ibrani pasal 4 ayat 16. Begitu bermacam-macam cara berdoa di dalam Alkitab. Ada doa yang paling terkenal yang kita katakan doa Bapa kami. Hampir setiap kali kita masuk hari Minggu kita berdoa ini. Ada doa syafaat, ada doanya Tuhan Yesus, Yohanes 17. Sebegitu macam, segala macam doa itu. Sangat bagus, tapi khusus untuk Ibrani pasal 4 ayat 16. Tapi untuk membaca ini kita baca dari ayat yang ke-14. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara tahu, kitab Ibrani ditulis kepada orang-orang lahir baru, udah percaya, orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani yang telah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi waktu penulis dari kitab Ibrani ini mengatakan, kita sekarang punya imam besar agung. Karena selama ini dengan bertahun-tahun, mulai dari keluar dari Mesir, mereka ada imam besar. Dan imam besar ini yang masuk setahun sekali masuk di ruang Maha Suci untuk mendamaikan orang Israel daripada semua dosa-dosa mereka. Sebab itu imam besar cuma satu kali dia boleh masuk. Dan dia membawa persembahan, dia menyucikan diri. Dan saudara kalau belajar kemah suci, orang imam besar ini yang cuma boleh masuk di ruang Maha Suci cuma imam besar. Dan 1 tahun 1 kali di hari pendamaian. Nah, sebab itu kalau belajar tentang kemah suci Musa, imam besar ini mesti diikat pakai tali. Jadi supaya kalau umpamanya dia nggak benar, dia mati di ruang Maha Suci, siapa yang mau ambil dia di sana? Karena itu yang cuma imam besar yang boleh masuk. Kalau dia ada dosa, dia ada apa. Sebab itu perlu pakai tali supaya ditarik aja. Nah, tapi penulis ini firman Tuhan katakan kepada orang-orang Ibrani. Mereka tahu benar itu. Sekarang kita sekarang mempunyai imam besar agung. Siapa imam besar agung? Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Jadi kita sekarang, kalau kita orang Ibrani tahu benar. Jadi udah bukan imam besar lagi yang setiap tahun masuk 1 kali. Tuhan Yesus 1 kali masuk dan dia udah di sana. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membawa darahnya sendiri. Nah, jadi udah nggak perlu imam besar di bait Allah. Yang sekarang kita imam besar agung, yaitu saudara dan saya sekarang orang percaya. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji nama Tuhan Yesus. Imam besar kita sekarang, yaitu Tuhan Yesus, dia datang ke dunia jadi manusia. Dan dia datang, dia hidup sebagai manusia 33 tahun. Dia tahu semua kelemahan-kelemahan saudara dan saya dia pernah alami. Bahkan di lain ayat dibilang dia telah dicobai dalam segala tempted in all point, dalam segala bentuk pencobaan dia pernah. Dan tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi dia tahu apa kelemahan saudara, apa kelemahan saya, apa aja yang kita perbuat atau kita pikirkan. Nah, dia tahu. Nah, ayat 16. Ini yang saya akan poinkan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Kenapa kita dengan penuh keberanian? Karena ada Tuhan Yesus yang sudah menerobos di sana. Imam besar agung. Puji nama Tuhan. Dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Sekarang ini takhta kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima rahmat
supaya kita menerima belas kasihan. Rahmat itu belas kasihan. Bahasa Inggrisnya mercy. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oh, haleluya. Kita bisa masuk dengan keberanian dan menerima rahmat atau mercy. Supaya kita dapat pertolongan pada waktunya. Nah, kenapa kita harus mendapat mercy atau belas kasihan atau rahmat? Ini yang pertama kita harus dapat. Karena belas kasihan itu artinya kita meminta kepada Tuhan keampunan, kelemahan kita, tetapi kita tidak punya apa-apa untuk sebagai gantinya. Itu namanya mercy. Jadi Tuhan menahan semua, menyembunyikan apa yang harus kita terima, hukuman. Tuhan menahan. Itu namanya belas kasihan atau rahmat. Atau mercy bahasa Inggrisnya. Nah, jadi yang pertama kali kalau kita berdoa, kita harus minta rahmat Tuhan. Menurut Ibrani 4 ayat 16. Sekali lagi saya katakan, bermacam-macam doa. Jadi kita minta keampunan, rahmatnya Tuhan, mersinya Tuhan. Nanti kalau kita minta mersinya Tuhan, kita akan mendapat kasih karunia. Oh, kasih karunia yaitu pemberian. Kalau masih kasih karunia itu kebaikan yang tidak semestinya diberikan atau kita tidak peroleh dengan kerja. Sebab itu kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh iman. Jadi ya pertama kali saudara, kenapa ini orang susah mendapatkan rahmat? Karena waktu masuk takhta kasih karunia Tuhan, ada dua hal yang membuat orang susah menerima rahmat. Satu, self-righteous, merasa diri udah benar. Kalau merasa diri udah benar, ya nggak perlu lagi mercy. Itu pertama tuh, self-righteousness. Aja itu merasa diri benar, dia rasa udah benar. Kedua, self-pity, yaitu mengasihi diri sendiri. Wah, dia terus yang kasihan, yang begini, ya nggak bisa lah segala macam. Jadi itu dua hal. Sebab itu kalau kita datang ke hadirat Tuhan, daftar kasih karunia, kita harus punya mercy. Kita bisa menerima semua tanpa kita ada apa-apa untuk membalikannya. Nah, itu namanya rahmat atau belas kasihan. Nah, sebab itu pertama kita tahu Tuhan Yesus itu adalah imam besar agung. Kedua, kita tahu dia tahu semua kelemahan kita. Oh, puji nama Tuhan. Dia tahu semua. Sebab itu dengan penuh keberanian kita menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia pada tepat waktu kalau kita perlu pertolongan. Nah, itu sebabnya kalau kita berdoa menurut Ibrani 4 ayat 16, setiap kali saudara datang minta rahmat Tuhan. Seperti kalau saudara doa Bapa kami, saudara nggak langsung Tuhan begini, saya perlu begini. Langsung Bapa kami, dia bilang Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi pertama kalau itu ada prinsip-prinsip di sini. Saya nggak terangkan soal doa Bapa kami. Dari sini prinsip menurut salah satu cara yaitu kita meminta rahmat dan belas kasihan Tuhan. Kenapa itu sangat perlu? Kalau coba saya baca dari Amplify, Ibrani 4 ayat 16. Therefore let us with privilege approach to the throne of grace. That is the throne of God's gracious favor. With confidence, masuk takhta kasih karunia dengan confidence. And without fear, dengan tidak takut. So that we may receive mercy, dalam kurung, for our failure. Wah, tuh saudara, tiap hari kita nih banyak failure, banyak kesalahan, banyak kerusakan, banyak kekurangan. Waduh, mungkin Roh Kudus ngomong, tapi saudara nggak taat. Oh, saya nggak bilang saudara, saya sering itu bertobat, minta belas kasihan Tuhan, mercy daripada Tuhan. Karena kita banyak kelemahan, sebab itu kita perlu sama sekali rahmat, belas kasihan, mercy, compassion.
pertama itu. Sebab itu firman Tuhan apa? Ratapan pasal 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Oh haleluya. Belas kasihan, rahmat Tuhan, mercy Tuhan selalu baru. Tidak habis-habisnya. Saya baca terjemahan bahasa Inggris. The faithful love of the Lord never end. His mercies never cease. Great is thy faithfulness. His mercies beginning afresh each morning. Oh haleluya. Tuhan kita tuh tidak putus-putusnya itu dia punya kasih setia, mercy, bukan kasih setia, rahmatnya, belas kasihannya tidak pula. Nah bagaimana supaya kita terus dapat ini kasih karunia? Kolose pasal 3. Bagaimana supaya kita berubah, menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru? Ayat yang kelima, Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah dalam dirimu. Banyak kali kita ada firman Tuhan, kita tembak ke orang lain. Mestinya tembak diri sendiri supaya matikan yang di dalam itu. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan maksudnya seperti baju saudara buka dan tinggalkan. Ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar, orang Skit, Buddha atau orang merdeka, orang Amerika, orang Indonesia, semua orang. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Gak ada lagi kalau kita dalam Kristus. Nah ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Jadi yang pertama kita harus pakai yaitu belas kasihan atau rahmat atau mercy. Jadi kita harus pakai itu yang pertama, jubah kita yang pertama, baru tuh kemurahan, kerendahan hati dan lain-lain. Kenapa itu perlu sekali? Kenapa perlu sekali itu kita harus pakai baju pertama yaitu mercy, belas kasihan. Yakobus pasal 2 ayat 13. Yakobus pasal 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas semua orang yang tidak berbelas kasihan. Penghakiman yang tidak berbelas kasihan, yang tidak mempunyai mercy, akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan atau mercy, rahmat Tuhan akan menang atas penghakiman. Wah, penting sekali saudara. Kalau saudara tidak berbelas kasihan, saudara tidak punya mercy ke orang lain, saudara akan juga dihakimi tidak ada belas kasihan. Sebab itu saya baca Amplify-nya, Amplify Bible. For judgment will be merciless to one who has shown no mercy. Saudara dapat mercy, dapat belas kasihan dari Tuhan, kelemahan-kelemahan saudara juga harus kepada orang lain. Dia bilang, judgment is shown no mercy. But to the one who has shown mercy, mercy triumph victoriously over judgment. Karena Tuhan itu adil, saudara. Kita satu waktu kita akan menghadap pengadilan. Nanti saya akan bicarakan seterusnya. Jadi itu yang saya mau katakan pada saudara. Sekarang satu ayat lagi. Dari Roma pasal 12 ayat 1. Ini sangat terkenal. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah adalah ibadahmu yang sejati. Di bahasa Indonesia diterjemahin, karena kemurahan Allah. Karena itu. Nah, bahasa Inggrisnya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Oleh karena belas kasihan Tuhan, persembahkanlah tubuhmu. Kalau bahasa Indonesia bagus. Karena itu, karena apa? Karena
Karena yang ayat sebelumnya dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi bagi Tuhan Yesus segala sesuatu. Sebab itu dengan belas kasihan rahmat Tuhan, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Saya tidak mau menjelaskan lebih panjang lagi, tetapi saudara harus tahu satu ayat lagi dari Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan Tuhan, atau bahasa Inggrisnya, all the path of the Lord are mercy and truth. Adalah rahmat dan kebenaran. Itu yang seimbang, saudara. Kita harus hidup benar karena rahmat Tuhan itu seimbang di sini. Sebab itu di Mazmur pasal yang ke-85 ayat yang ke-10, saya bacakan aja, kalau bahasa Indonesianya ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Kalau bahasa Inggrisnya dari ayat 10 Mazmur 85, mercy and truth have met together. Jadi kita harus truth, pertemuan antara mercy and truth, kebenaran dan belas kasihan, rahmat. Itulah jalan Tuhan. Jadi di dalam segala hal. Nah, sekarang kita sebagai konklusi. Ada dari Ibrani pasal 4. Konklusinya, pertama, ada takhta kasih karunia. Kita bisa datang sekarang. Sekarang masih takhta kasih karunia. Tapi satu waktu saudara, udah gak ada takhta kasih karunia. Tinggal takhta pengadilan. Ini Paulus tulis kepada orang-orang Kristen lahir baru di Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Jadi kita menghadap takhta pengadilan Kristus. Sekarang masih takhta kasih karunia. Ada beberapa takhta, saudara. Jadi selama masa takhta kasih karunia, masuk saudara dengan Tuhan Yesus, pertama kali minta rahmat, belas kasihan. Dan ada lagi takhta, saya mau bicara 3 aja. Ada takhta putih. Kalau saudara baca di Ibrani, Wahyu pasal 20 ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ada sekarang takhta kasih karunia, saudara. Nanti pergunakan kesempatan sekarang, hidup benar. Nanti ada takhta pengadilan. Dan takhta putih ini akhir daripada akhir zaman, semua akan diadili. Tapi buat kita orang percaya, kita diadili untuk kita mendapat upah. Tapi bagi orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, ada lautan api yang sampai selama-lamanya. Bukan saya nakut-nakutin saudara-saudara. Tapi ini kesempatan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa menurut salah satu cara berdoa. Menurut Ibrani pasal 4 ayat 16. Kita tahu kita punya imam besar agung. Kita masuk di dalam takhta kasih karunia. Dan kita bisa menerima rahmat, belas kasihan, mercy dari Tuhan atas semua kelemahan dan kita. Jadi jangan begitu menghadap Tuhan langsung, Tuhan mau begini begana. Minta dulu ke mercy daripada Tuhan. Maka saudara akan mendapat kasih karunia dan saudara akan memperoleh itu tepat pada waktunya. Persis waktunya. Mendapat kita pertolongan kita pada waktunya. Oh haleluya. Puji nama Tuhan Yesus.
Selamat berdoa, berdoa terus. Bermacam-macam cara. Salah satu cara, berdoa menurut Ibrani 4 ayat 16. Minta belas kasihan, rahmat, dan saudara akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara minta mercy, maka saudara akan juga dapat grace of God. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat berdoa, berhubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.